Hadirin dipersilakan untuk duduk. Meskipun terdakwa Dika sudah menjadi tertuduh untuk melakukan pembunuhan, tetapi karena bukti yang kurang kuat, maka kami tidak punya pilihan. Mau apa kamu? Ini ada apa ya? Tugas. Apa Anda? Jangan, Kak. Kak, sabar. Kelihatan sehat ya. Sidang Sadam udah dimulai ya? Banyak banget ya yang ngikutin kasusnya sampai datang ke persidangan. Kamu pasti capek banget ya ngatur pengunjung. Alah, cuma kerjaan fisik kok. Ya kan tetap aja nggak enak buat dilihat. Udah mati rasa aku. Itu dia kenapa dunia ini butuh pengacara kayak kamu. Gak tau lah. Kalau aku sampai gagal lagi, emang bukan takdirku kali ya buat jadi pengacara. Loh, oh gitu? Iya, aku udah bolak-balik loh ikut ujian, tetap aja hasilnya sama. 3 kali loh, Mas. Iya, tapi jangan pesimis gitu dong. Nih, buat anakmu ini bangga, ya. Masuk penjara atau ngaku gila? Pilihan lu nggak ada yang bermartabat, Bang. Ya karena saya benar-benar nggak ngasih kamu pilihan apa-apa. Maksudnya? Kalau pilihan kamu mau masuk penjara, bilang sama bapakmu, nggak usah repot-repot telepon saya. Lu emang selalu sekeras ini ya sama klien lu? Saya ini pengacara kamu, bukan guru playgroup kamu. Paham? Dia menuangkan minyak ke wajah saya. Kemudian menyalakan korek dan membakar rokok. Lalu menyundutkan rokok itu ke wajah saya. Yang Mulia, kami telah menerima kesaksian dari seorang dokter bahwa sejumlah besar waktu dan uang akan dibutuhkan untuk mengobati luka bakar tingkat 3 yang diderita korban. Terdakwa telah didiagnosa skizofrenia. Hal ini disebabkan karena terdakwa menderita depresi yang berat saat mendaftarkan diri ke universitas. Dan proses ini terus berjalan dan gejalanya tidak juga membaik. Lalu kemudian saudara terdakwa mengalami delusi juga tingkat halusinasi yang cukup konstan. Dan ini menyebabkan bahwa saudara tidak mampu membedakan apakah tindakan itu merupakan tindak kriminal atau tidak. Dalam hal ini yang mulia, saudara tidak dapat dihukum atas apa
yang dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang demikian. Dan Majelis Hakim menyatakan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Noviandi Bimo. Namun demikian, dengan melihat kondisi kejiwaan terdakwa yang menderita skizofrenia, maka terhadap perbuatannya tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap terdakwa. Oleh karena adanya alasan pemaaf, sebagaimana ketentuan dalam pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim memutuskan melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pak Hakim, ini sama sekali nggak masuk akal, Pak Hakim. Anak saya, Pak Hakim, mana keadilan untuk anak saya? Pak, nggak adil, ini nggak adil. Pak, Mami ini di penjara, kadang-kadang nyuruh pisang. Ini yang nyata-nyata bajingan, malah dibebasin. Gue pikir lo bakal nyadar di bulan pertama tugas. Nyadar apa, Bang? Terkadang tempat ini nggak ada hubungannya sama keadilan. Ntar juga lo bakalan nyadar. Halo, Nina? Ya? Gimana, Nin? Ya udah. Tahun depan kan bisa coba lagi, ya? Lulus. Hah? Serius? Beneran? Aku lulus dan nilai aku bagus. Mantap! Nin, sebentar ya. saya hanya menjalankan tugas, Pak. Tapi untuk hal-hal di luar itu yang pasti saya sudah pastikan tidak ada pengungkapan informasi pribadi. Tolong dijaga saja agar Kadam tidak melakukan hal-hal bodoh lain. Itu aja. Sama bokap gue ya lu baik. Jadi yang bayar. Kalian tampaknya cocok. Jujur, saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Ya, mudah-mudahan dia bisa berubah. Ini salah satu cara yang bisa saya lakukan sebagai ayah. Oke, Pak. Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi keluarga Anda. Ya? Pengalaman berharga. Luka bakar di wajah anak saya nggak akan hilang seumur hidupnya. Ibu tidak bisa melakukan kamu bilang itu pengalaman berharga. Ibu. Iya. Anak setan itu harus dihukum. Bukan begini caranya, Bu. Lantas bagaimana caranya? Pak Raka. Tolong bawa ibu ini ke ruang istirahat. Manusia-manusia munafik kalian. Lepas. Terima kasih. Maaf, Pak. Mungkin ibu itu masih belum terima dengan hasil putusannya. Ya, permisi. Tunggu. Ini ada voucher makan malam. Oh, jangan, Pak. Udah jadi tugas saya, Pak. Diterima aja, Mas. Ya? Malam, Pak. Malam. Ini apa nggak berlebihan ya, Mas? Gak apa-apa, sesekali lah. Kita harus ngerayain hari kayak gini. Ini bagus banget loh tempatnya. Kayaknya uang yang ada di tas aku dan di dompet kamu nggak cukup deh buat bayar makanannya. Emangnya saldo yang ada di ATM aku cukup? Hah? Ayo aja kita sering-sering makan di sini nanti setelah anak kita lahir. Asumsinya kamu harus cepet dapetin klien kelas kakap. Kamu pikir aku bisa kemana-mana sampai dia jalan sendiri? Oh iya. Malam, Pak. Kamu aja nyusuin ya. Oke, kamu aja yang nyari duit ya. Mau. Woi, Dika mana sih? Kita sampai ye. Lama anjing. Coy, lu jangan deh jalanin hidup yang lurus.
Jangan ngelakuin kriminal. Banyak bacot untuk orang yang pura-pura gila. Anjing, kemana aja lu? Lama banget. Puas lo diakui sebagai orang gila di pengadilan, hah? Minum nih, kasih minum. Minum bro, it's my night, oke? Emang ngaruh ya ke daya tawar lo ke cewek-cewek? Atau justru narik cewek yang sama gila ya? Ya, apapun yang bikin hidup lebih hidup, why not? Ya. Buat apa juga anjing? Orang tua dari korban yang lu sakitin bakalan tidur sambil mikirin buat bunuh diri. Yalah, emang bisa apa mereka anjing? Belum lagi di korban yang Hash Nothing Tulus. Mereka bahkan nggak punya duit, Dik. Kalaupun ada duit, paling buat bayar listrik, bukan buat pengacara. Tahu lu? Jangan ngeremehin orang yang Hash Nothing Tulus. Bokap gue udah ngarahin sekretarisnya buat bayar bill rumah sakit mereka. Nggak aman semua, bro. Kalau gua jadi lu, gua nggak akan bakar-bakar muka orang Ya sembarangan. jelas lah. Lu kan anak orang paling tajir sedunia. Negara lah. Masa lu mau punya catatan kriminal? Bisa dicoret dari kakak lu. Lu nggak seharusnya ngelakuin kekacauan ini dan nggak ngeberesin semua saksi dan bukti. Pinter banget berteori lu. Paling di depan hakim lu pencret. Berak darah lu. Lu berani juga karena lu tahu bakal diberesin sama bokap lu, ha? Bokap gua nggak pernah minta dilahirin kaya, anjing. I break who I am, motherfucker. Tapi lu, lu cuma datang numpang minum. Bacotnya doang lu gede. Oh, main cewek enggak lu? Nyimeng enggak? Berantem juga enggak lu? Hidup lu banyak enggaknya, anjing. Teori aja lu kenceng bangsat. Ada pepatah di Harvard Law School. Harvard. Di gerbangnya tertulis surat An-Nisa 135. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan di dunia. Enggak lah. Nyatanya, Timo. Bajingan. Ya, kamu sih masih sebel sama kasus kemarin. Tapi emang nggak fair sih. Tapi kita juga harus sadar kalau banyak sekali orang di luar sana yang hidupnya masih terselamatkan karena hukum. Seberapa efektif dan semanusiawi apa sih hukum masih bisa nyelamatin orang? Bukan tergantung hukum, tapi orangnya. Aku suka nih. Oke, pertanyaan aku. Ketika kamu jadi pengacara nanti, kira-kira kamu bakal ngebelain orang-orang yang gak benar itu nggak? Gini, misalnya kamu adalah seorang dokter yang kerja di UGD. Terus tiba-tiba ada pasien datang tusuk pisau, tapi dia orang jahat. Nah kamu sebagai dokter kira-kira bakal nyelamatin dia atau ngebiarin dia mati? Aku sih bakal men-treat mereka ya. Kan? Ya, aku bakal men-treat mereka dengan sangat menyakitkan sampai mereka berpikir udah lah, gue mendingan mati aja deh. Parah banget itu. Kamu mau tahu detailnya nggak? Nih aku breakdown ya. Gak deh, aku percaya kok sama badan. Selamat malam Bapak, Ibu. Selamat malam. Maaf mengganggu malam bahagianya. Kami ada wine spesial dari Presiden Hotel. Terima kasih, tapi saya lagi enggak. Kalau gitu untuk Bapaknya? Oh iya, silakan Mas. Ya tuang ya, Pak. Boleh. Terus Mas. Terus jangan berhenti Mas. Mas, jangan norak. Iya, namanya juga satpam, Dek. Selamat menikmati makan malamnya, Pak. Terima kasih. Makasih. Jangan banyak-banyak minumnya, kamu nyetir loh. Pengacara Nina, pembela kebenaran dan keadilan, selamat untuk lulus ujian profesi advokat. Dan tentunya selamat kepada saya untuk posisi permanen sebagai satpam pengadilan. Sekarang, gimana ceritanya kita bisa makan di restoran yang overpriced ini? Nin, semarah itu ya? Di hari kelulusan aku.
Kamu nggak ada gitu rasa bersalah sampai bisa kompromi sama mereka? Ini nggak ada hubungannya, Nin. Nggak ada hubungannya gimana? Masih bisa lagi ngomong kayak gitu? Kamu bahkan ikut persidangannya loh. Emangnya harus jauh itu mikirnya, hah? Aku cuma ngejalanin tugas aku. Aku bahkan ngehalangin ibu itu supaya dia nggak ditahan. Nin, nggak bisa cuma sekedar nikmatin hari ini aja, Pak. Hah? Kamu bener-bener ya udah mati rasa. Aku minta maaf. Ya udah kamu mau pulang, kita pulang aja yuk. Nggak tahu. Aku ke kamar mandi. Nina, Nin. Lu beneran mau buat gue marah terus? Hah? Bener? Hah? Di sini? Oke, jangan kemana-mana. Gue balik ke sana. Hei! Saya? Ya ampun, Mas, itu saya yang jatohin ya, Mas. Mas, maaf banget ya, Mas. Saya nggak sengaja. Beneran saya ganti ya, Mas. Ya, jangan marah. Apa minta maaf? Emang lo ngerasa bersalah? Ya, tapi kan itu salah saya juga, Mas. Beneran tuh nggak sengaja saya senggol, saya ganti ya, Mas. Ya, jangan marah. Bacot anjing. Jaga ya mulut kamu. Iya, Ayu. Aku lagi makan malam dulu sama kakak ipar kamu. Iya, nanti sampai rumah aku telepon ya. Ini toilet wanita. Tahu gua. Terus ngapain di sini? Keluar. Oh. Nggak tahu kalau nggak sendirian. Maksudnya? Tapi dia nggak bisa bersaksi nantinya. Mas, toilet wanitanya ada di mana ya? Mari saya antar, Pak. Oke. Di sana, Pak. Terima kasih. Oh, Mas. Ini lagi dibersihin nih? Nin? Nina? Nin? Nina? Mas! Tolong! Ya, Pak. Panggil ambulans sekarang! Dia, Mas, di sini. Di sini. Halo? Iya. Halo? Iya. Saya butuh ambulans, Pak. Halo? Mas! Jangan dia! Sampai ambulans datang! Halo?
sih? Nina kenapa? Tadi sebelum kamu nelfon dia juga nelfon aku. Buka. Kalau saran saya sih mending kamu diam. Nggak usah ngelawan. Kalau butuh pembelaan, hubungin pengacara. Miranda Rose, hah? Masih bisa ketawa ya, habis bunuh orang. Santai, permen. Kamu tuh beruntung bapak kamu kaya. Telepon. Oke. Saya sudah baca semua di proposal itu, jadi langsung to the point ya. Dengan angka segitu, tadi saya dapat 30% saham kan? Iya, Pak. Oke, kalau gitu saya... Hah? Dika di mana sekarang? Masih di rumah sakit, tapi kabarnya bakal segera dipindah ke ruang tahanan. Kita harus kirim pengacara sekarang. Kalau soal itu, Dika sudah memilih pengacara sendiri. Maksudnya? Dia menghubungi Timo Gunawan, dan itu sudah benar. Timo adalah pengacara terbaik. Tadi katamu di mana tempat kejadiannya? Klubnya Sadam. Tempatnya Wira. Hubungi Wira sekarang. Karya siapa itu? Suami itu cewek. Jadi Anda membunuh atau tidak? Straight to the point juga lo. Mungkin kita akan banyak membahas juga soal sopan santun. Oke. Anda sudah terlalu tua sepertinya. Baguslah. Cocok kita. Kita ini kan mau atur strategi. Saya nggak peduli. Mau Anda mukul, nonjok, bunuh. Bukan soal. Yang penting adalah memastikan Anda keluar dari sini. Itu kan? Membunuh atau tidak? Kalau saya bilang, saya juga nggak yakin Anda bakal percaya. Saya memang orangnya nggak gampang percaya. Tahu dari mana? Babe gimana kabar? Ya, dia pengen datang. Pengen doang. Gue nggak pinter ngehibur orang. Kasih tahu gue bisa bantu apa. Makasih. Lo datang aja udah ngebantu. Jadi sekarang kita fokus, alibi apa yang mau kita buat. Saya menyarankan, untuk Anda, kita buat saja bahwa pembunuhan ini tidak disengaja akibat alkohol yang terlalu banyak. Dengan begitu, ya hukumannya bisa kurang dari 5 tahun. Lama penjara. Bahkan untuk 1 hari. Oke, kalau gitu kita pakai alasan skizofrenia temanmu aja ya. Masa sama kayak Sadam? Gue ini bunuh orang. Jadi Anda membunuh. Oke. Maksud gue, ini kan kasus pembunuhan. Emang masih bisa pakai cara yang sama. Bisa kasih tahu saya alasan apa Anda membunuh orang itu? Itu lagi. Dijawab, alasan Anda membunuh seseorang di saat Anda baru pertama kali ketemu, apa
Atau Anda mungkin saat itu sedang tidak bisa berpikir dengan jernih atau bagaimana? Lo bisa jaga rahasia kan? Kalau enggak, lisensi pengacara lo bakal dicabut. Saya juga nggak mau izin pengacara saya dicabut. Apalagi untuk monyet kecil kayak kamu begini. Jadi alasan gue membunuhnya karena dia menarik aja. Kayak orang yang bisa hidup tanpa hukum. Saya nggak habis pikir ya, tapi... Dan gue bertanya-tanya, kayak apa sih hukum itu? Gue bunuh orang, tapi hukum bisa bilang gue nggak bunuh orang. Dan gue pengen tahu rasanya kayak gimana. Benar kan? Gue bisa ngelakuin itu? Pelakunya pasti orang lain. Masalahnya dia mengaku bersalah, Pak. Dan hasil tesnya juga membuktikan hal yang sama. Kamu yakin bisa menang di persidangan? Saya boleh cerita satu hal lucu. Ada seorang yang begitu terkenal namanya O.J. Simpson. Dia membunuh istrinya dan mantan pacarnya. Dia pernah divonis tidak bersalah karena membunuh istri dan mantan pacarnya. Ya, saya juga tahu itu. Tapi kemudian 10 tahun berselang, dia kembali diadili, Pak. Dan divonis 33 tahun penjara hanya karena mencuri souvenir dari hotel. 33 tahun penjara karena kasus pencurian? Anda tahu apa perbedaan antara dua kasus itu? Saat dia diadili, dia tidak mampu menyewa pengacara mahal. Jadi bukan soal bobot kasus kejahatannya seberapa besar, tapi siapa pengacara yang mendampinginya saat peradilan itu berlangsung, itu jauh lebih menentukan putusan hakim. Saya tadi baru saja membeli gedung sebelum kamu datang ke sini. Sebuah gedung yang disewa untuk kantor firma hukum Anda. Jika Anda berhasil, saya akan rubah namamu yang ada di dalam di situ. Jika Anda berhasil untuk tidak membiarkan setitik noda pun pada kehidupan Dika, saya yakin kamu bisa. Kita tunda kasus yang lain, fokus sama kasusnya Dika dulu. Kumpulin semua dokumen, termasuk jaksa. Cari tahu semuanya tentang dia. Universitasnya di mana, keluarganya siapa. Enggak, siapa? Bukannya satpam. Oke, cari tahu tentang dia juga ya. Yuk. Bapak Raka, saat ini kondisi anak Bapak stabil. Tapi saya pikir Bapak tetap harus mempersiapkan untuk kemungkinan yang terburuk. Yang mulia, dakwaan dari saudara jaksa tidak dapat kami terima dan kami mengajukan permohonan untuk diputuskan tidak bersalah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memeriksa saksi dari jaksa. Saudara saksi, silahkan menempati kursi saksi. Detektif Edo, bisakah Anda menjelaskan kepada saya isi dari penyelidikan yang Anda lakukan? Menurut laporan forensik, Nina Ratnasari yang meninggal menderita kerusakan primer di kepalanya. Ditikam sekali di sisi perut sebelah kiri dengan pecahan kaca sepanjang 25 cm dan lokasi kejadian berada di toilet wanita hotel. Apakah Anda menemukan sidik jari Dika dari barang bukti senjata? Sewaktu penangkapan, terdakwa menggunakan sarung tangan sepeda motor, sehingga kami tidak bisa mendapatkan sidik jari dari senjatanya. Cukup dari saya, Mulia. Terima kasih. Pengacara, silakan untuk pemeriksaan silang. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara saksi ahli. Saya akan menanyakan satu hal kepada Anda. Mengapa Dika membunuh Nina? Menurut saya dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki motif. Ini adalah kasus pembunuhan. Saudara mengatakan bahwa tidak ada motif pembunuhan. Oh, ada banyak. Ada banyak sekali kasus pembunuhan tanpa motif.
Terima kasih pencerahannya. Tapi rasanya kalau wilayah itu kita serahkan pada persidangan ini untuk memutuskan apakah klien saya ini memiliki motif atau tidak. Yang mulia dari saya rasanya cukup. Terima kasih. Saudara saksi, silakan kembali ke tempat. Berikutnya, Saudara Gilang. Silakan duduk di kursi saksi. Saudara saksi, Anda melihat korban Nina Ratnasari yang kehilangan kesadaran pada waktu kejadian, apakah betul? Ya, benar. Saya bahkan menelpon ambulan. Apakah Anda melihat saudara Dika di toilet tempat pembunuhan terjadi? Ya, saya melihat dia di dalam toilet. Tapi tidak ada CCTV depan toilet? Tidak ada. Karena toilet merupakan ruang pribadi. Tidak ada lagi yang mulia, terima kasih. Saudara pengacara, silakan untuk pemeriksaan silang. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara saksi. Saksi lain mengatakan bahwa Anda melihat Dika melarikan diri dari toilet, benar? Ya, betul. Ya, oke. Anda lihat tidak Dika membunuh korban? Dijawab saja, tenang saja. Ya? Saya hanya melihat dia melarikan diri dari toilet. Hanya melihat melarikan diri dari toilet. Baik, saya lanjutkan. Saksi mengatakan tidak melihat apa yang terjadi di dalam toilet, betul ya? Ya, betul. Baik. Seperti apa keadaan di dalam toilet itu? Ibu yang meninggal kehilangan banyak darah karena tertusuk pecahan kaca. Tertusuk pecahan kaca. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Pecahan kacanya dipegang suami korban. Keberatan yang mulia. Saudara saksi, Anda melihat pecahan kaca itu ditusuk atau kemudian Anda melihat pecahan kaca itu dicabut setelah ditusuk? Yang mulia. Saya nggak lihat sampai sejauh itu. Saya cuma lihat pecahan kaca itu dipegang. Yang mulia, kesaksian ini berbeda dengan pernyataan yang diberikan ke polisi. Sangat berbeda sekali. Saudara Gilang, mohon dijawab dengan benar. Saya panik, Yang Mulia. Besok-besoknya saya baru sadar kalau pecahan kaca itu dipegang suami korban. Yang mulia, pengacara membuat spekulasi dan pernyataan yang sangat berbahaya bagi keluarga korban. Saya hanya ingin menunjukkan, Yang Mulia, bahwa dakwaan jaksa itu salah. Saya hanya mencari kebenaran di sini. Yang Mulia Hakim, saya mohon izin untuk bisa menghadirkan Saudara Raka sebagai saksi di ruang persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia. Malam itu saya sedang pergi makan bersama istri saya ke restoran di Hotel Presiden. Lalu istri saya izin ke kamar mandi. Dan karena dia tidak kembali cukup lama, saya khawatir. Dan akhirnya saya menyusul dia. Masuk ke kamar kecil bukannya agak aneh, saudara? Pada waktu itu pukul 9:23. Dan di depan kamar kecil ada tanda sedang dibersihkan. Saya merasa aneh. Karena seharusnya pada waktu tersebut, seluruh petugas sudah tidak ada lagi yang bekerja. Bukankah lebih aneh karena Anda menganggap itu aneh? Apalagi orang-orang yang paham atau terbiasa dengan hospitality industry. Apa yang terjadi ketika Anda masuk ke kamar kecil? Lalu ketika saya masuk ke dalam kamar mandi, saya menemukan istri saya berdarah dan perutnya tertusuk oleh pecahan kaca. Jadi, Anda melihat Dika membunuh istri Anda? Dika adalah orang yang membunuh istri saya. Anda melihat langsung saudara Dika menusuk istri Anda? Tidak. Tapi saya melihat dia melarikan diri dari salah satu bilik kamar mandi wanita. Apa Anda melihat wajahnya dengan jelas? Saya mengejar dan menangkap dia di parkiran basement. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Karena ada darah istri saya di pakaian dan sepatu yang Dika pakai. Saudara, laporan forensik juga menunjukkan hal yang sama. Baik, saudara, kalau mengenai darah, bukankah mungkin bahwa darah istri Anda di pakaian Dika itu didapat dari Anda? Kan Anda mengejar dan menghajarnya habis-habisan. Begitu kan?
Saya bertanya satu hal kepada Anda. Mengapa Anda menyerang saudara Dika? Karena dia orang yang mencoba membunuh istri saya dan dia melarikan diri. Melarikan diri? Baik, kita buat asumsi. Dan kalau asumsi saya benar, besar kemungkinannya Anda adalah terdakwa dari pembunuhan ini. Ini semua omong kosong. Saya tidak membunuh istri saya. Yang mulia, izinkan saya untuk menunjukkan apa yang dia lakukan. Mohon izin. Terima kasih. Sepeda motor terjatuh di tanah, Raka mendekati Dika, menangkapnya dan terus-menerus memukulnya. Adegan ini bisa terasa cukup kekerasan bagi seorang yang melihatnya. Seorang wanita meninggal dunia di sebuah ruang sempit, sebuah kamar kecil. Ada 3 orang laki-laki yang ada di sana. Yang pertama adalah seorang mahasiswa yang tidak punya motif pembunuhan. Yang kedua adalah pelayan restoran, seorang suami. Kalau dilihat dari video ini, siapa yang paling mungkin terjadi pelaku? Yang mulia hakim, demikian, terima kasih. Kenapa sidangnya jadi kayak gini ya, Kak? Tuan Raka Yanuar, bagaimanapun kebenaran pasti akan terungkap. Itu hanya soal waktu. Saya minta sama Anda untuk sebaiknya tidak ada yang perlu dibesar-besarkan atau dilanjutkan. Saya hanya nggak ingin ada korban lain yang ikut menderita akibat kematian istri Anda. Itu aja. Anda pikir saya akan diem aja? Apa sekarang saudara saksi mengancam seorang pengacara? Karena tugas saya adalah mengungkap kebenaran meskipun telah dimanipulasi. Salah saya sebagai pengacara kalau saya membuat klien saya masuk penjara, padahal tidak bersalah. Ya, kita anggap saja semua ini sudah selesai sampai di sini. Tapi memang hakim ini agak... Burhan, aduh, lo gue tungguin lama banget nih. Sorry, telat Pak. Macet. Burhan. Ya. Gue langsung aja ya. Oke. Kalau menurut gue, lo sebaiknya jangan nurunin tempo di pengadilan. Karena gini, lawan lo kan gue. Kalau kelihatan banget terlalu mencolok, strategi yang lo pakai pasti kebaca. Nggak mungkin enggak, karena Raka ini tuh, jangan salah Pak, dia tuh nggak sesimpel yang kita pikir. Tenang aja, gue bakal ngelakuin tugas gue dengan benar. Jangan underestimate gue lah. Nih, hakim nggak main-main nih, Pak. Dia ini terkenal, sangat prinsipil orangnya. Integritasnya tinggi banget. Wah, nggak bisa digoyang lah. Lempeng aja orangnya. Sepertinya lawan yang susah ya. Kalau tujuannya melawan, iya. Tapi saya melihat hakim ini tuh kalau dalam catur tuh dia bidak catur. Jadi tergantung bagaimana kita memainkannya. Tapi bisa dimainkan gitu. Ini menariknya, Pak. Kamu bisa mempermainkan hakim? Bukan mempermainkan. Memainkan. Beda tuh, Pak. Terima kasih. Jadi, Pak. Iya, Pak. Oke, Burhan. Oke. Ya. Saudara Jaksa, apa masih ada saksi yang mau Anda ajukan? Tidak ada lagi saksi yang mulia. Anda yakin ini semua sudah cukup? Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, kami akan membuat keputusan di akhir minggu depan.
Biar saya menyelesaikan. Anak itu kabur. Saya suruh dia untuk hapus isi. Ngapain lu? Gua masuk cewek-ceweknya lah. Baik, Bos. Pak, ruang ini saya tutup. Pak, keluar. Menurut postingan IG-mu, tanggal 14 Juli jam 8 malam kamu ada di sini kan? Ngomong apa sih lu? Dika bareng sama lo. Kak, Apa yang kalian bicarain? tai anjing. Lu suami cewek yang mati di hotel gua kan? Woi, gua keluar nih orang. Hei, ngapain lu kesini anjing gua? Bang. Mulai sekarang, lo dengerin semua yang gue bicarain sama lo. Setelah gue cari tahu, lo anak yang menarik. Iya, Bang. Tawaran dari lo masih berlaku kan? Gue baru pertama kali nerima permintaan kayak gini. Simpulannya apa? Di persidangan, bukan kebenaran yang benar. Tapi yang menang akan menjadi kebenaran. Lo ada niatan ngebunuh Dika? Sorry ya, gue harus nanya. Kalaupun gue terlibat, gue harus tahu. Gak lah, terlalu gampang. Meskipun gue yakin itu cara yang paling sesuai buat bajingan kayak dia. Tapi, gue yakin itu bukan cara yang Nina mau. Terus? Pak Raka? Yoga. Saya udah dengar semuanya, Pak. Betah juga kamu di sini. Bapak tahu betul kalau saya tidak dididik untuk lapangan. Dididik sih, tapi sayanya aja yang kurang berbakat. Peralatannya masih ada? Dulu Bapak pergi begitu aja. Dan sekarang tiba-tiba balik. Saya nggak balik. Ya, saya tahu, Pak. Membawa senjata BID kalau dari sini sangat dilarang, Pak. Oke, saya hitung sampai 3 kamu tembak ya. 1, 2, 3. SOP. Secara resmi saya harus melarang Bapak. Bakat agen lapangan katamu. Hah? Setelah selesai tolong balikin ya Pak semuanya. Bapak sendiri. Kecuali bomnya. Semoga bomnya tidak penting untuk dipakai. Ya, semoga. Hati-hati Pak. Salam buat Babe. Insya Allah tidak akan saya sampaikan. Bagus.
Tadi gue lihat berita. Wartawan nanyain apa. Dan bukannya gue bilang gue nggak mau dipenjara sehari pun. Kalau bukan karena uang bapak Anda ini sudah berada di sel tahanan bersama para penjahat beneran. Jadi coba latihan bersyukur. Apa persidangan selalu membosankan, ha? Doa bapak Anda itu semoga Anda selamat, bukan semoga Anda nggak bosan. Masuk. Hari ini gue nggak ke ruang sidangnya. Gue ngerti, Bang. Istirahat aja. Kak, tolong kasih tahu gue apa yang bisa gue bantu. Nggak, Wes. Makasih. Kalau gitu gue ke ruang sidang dulu. Kalau ada apa-apa ntar gue update ya. Gue bikin kopi, Bang. Makasih ya. Ya enggak. Kak, sabar. Ini pengadilan sakral, Raka. Kalau memang sakral, kenapa mau lari? Ini situasi yang sebenarnya, pengacara Timo. Pilihan bagus. Tahu apa yang dilakukan terhadap teroris, kan? Oke, tenang dulu. Raka, kita bisa bicarakan baik-baik. Oke? Bicara baik-baik katamu, hah? Anda yang membuat saya mengambil pistol ini. Raka, sebelum kamu ngelakuin ini, kamu pikirin keluarga kamu. Kalau kamu udah lakuin ini, gak akan ada jalan kembali, Raka. Gak akan ada jalan kembali. Persidangan ini juga. Nina juga. Pada semuanya, saya minta maaf karena sudah menyandera kalian semua. Tapi jika kalian semua mendengarkan perkataan saya akan mengeluarkan kalian dari sini hidup-hidup. Kamu mau ber? Tolong keluarkan ponsel. Bu, dompetnya disimpan aja. Nol, maaf. Anda ini mau ngapain sih? Dia harus membayar kejahatan atas pembunuhan Nina. Yang mulia, mulai sekarang persidangan ulang di sini. Persidangan? Anda tadi mengatakan persidangan ulang. Bentar, ini kenapa kita harus mengadakan persidangan ulang? Ini aneh, Mulia. Karena saya akan membuktikan bahwa Dika yang bersalah. Biar persidangan yang membuktikan Dika bersalah atau tidak, bukan Anda. Jadi Anda mengatakan kalau pengadilan saya belum adil sejauh ini. Jika yang mulia memulai persidangan lagi, saya akan menunjukkannya. Bang, ada 40-an orang sana di dalam, termasuk hakim dan hakim anggota. Apa ada yang terluka? Tadi ada beberapa tembakan dari dalam, tapi sepertinya ada. Siapa pelakunya? Diidentifikasi sebagai satpam yang bekerja di pengadilan, Bang. Satpam? Satpam. Kalau dia seorang satpam, artinya dia lebih familiar tentang gedung ini daripada kami. Saya tidak tahu dulu dia ngapain, tapi dia yang terbaik di bidang ini.
apakah ada akses bagi kami untuk melihat ke dalam ruang sidang? Semua pintu ditutup dan diblokir, CCTV dimatikan. Sebentar. Kalau emang dia sampai ngorbanin pekerjaannya, yang dia mau itu apa? Uang. Ini hari terakhir dari pengadilan pembunuh istrinya. Istrinya? Iya, istrinya. Dia dibunuh beberapa waktu lalu. Karena Anda menganggap saya tidak membuat keputusan yang benar. Jaksa telah menghilangkan bukti. Sidang ini tidak pernah dilakukan adil sejak awal. Jaksa, apa benarnya dikatakan Saudara Raka? Yang Mulia, itu hanya klaim sepihak dari suami korban. Pemeriksaan hanya mengecualikan bukti dan saksi yang kurang dapat dibuktikan. Permintaan Saudara Raka tidak bisa saya kabulkan. Karena tindakan ini mengurangi otoritas pengadilan negara ini. Saya Kemal, tim negosiator dari Mabes Polri. Tuan Raka Yanuar, semua percakapan mulai sekarang akan bersama saya. Saya tidak akan berbohong, menipu atau melakukan apapun di luar yang saya katakan. Sekarang saya tanya, suara tembakan terdengar di ruang sidang. Apakah ada yang terluka? Tidak. Belum. Baik, sekarang dengarkan saya baik-baik. Sejauh ini hanya ada beberapa pelanggaran hukum, termasuk menghalangi jalannya persidangan dan kepemilikan senjata api ilegal. Tapi jika Anda melangkah lebih jauh, Saya sudah menanam bom di gedung pengadilan ini, jadi jangan coba masuk. Pakai ini. Tolong jangan. Jangan membuat saya membicarakan itu 2 kali. Lepas seragam. Anda bukan lagi jaksa di ruangan ini. Pak! Di belakang, Pak! Ya. Identifikasi pemilik mobil dan para korban. Sudah lihat kan? Masih ada 2 lagi. Yang satu di ruangan ini, dan yang satu adalah kejutan jika kalian mencoba untuk masuk ke sini. Ada bom di ruang sidang. Tommy! Ya. Suruh mereka bubar. Tidak ada gunanya provokasi dia. Dan jika kalian tetap masuk, kalian akan menjadi saksi pertama atas meledaknya gedung pengadilan negeri ini. Ini nggak ada kopi nih, Kemal. Hah? Cepet banget kamu datang kalau ada yang habis-habis. Aku cuma ingin cepat pulang, Mal. Kamu nggak pengen? Raka Yanuar 30 tahun, 4 tahun bekerja sebagai satpam pengadilan. Catatan bekerja sebelumnya nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses? Iya. Tahun 2016 sampai 2021. Tom, ada info apa lagi? Terakhir ada info tentang tersangka pembunuhan. Dika. Ditangkap di TKP sehabis pengejaran oleh Raka Yanuar. Dan hari ini adalah hari terakhir persidangan. Iya, tetapi kemungkinan besar vonisnya nggak bersalah. Nggak bersalah. Dan media tidak heboh. Ada apa ini? Dika itu anak tunggal dari Sudian Bono. Sudian Bono? Bos illegal logging? Maaf Pak, sepertinya Bapak harus menonton berita sekarang. Ada penyanderaan di pengadilan tempat Dika menjalani persidangan. Penyanderaan? Nah jelas, tapi dengan adanya drama penyanderaan dan pemberian hak-hak istimewa kepada... Identitas pelaku telah terungkap. Ia adalah Raka Yanuar, seorang inspektur pengadilan dari Pengadilan Negeri Metropolitan.
Kasus tersebut sedang berjalan langsung di ruang sidang saat ini. Beragam pendapat mengenai motif kejahatan tersebut. Asui, woi, gimana ceritanya? Data yang baru gua pegang dan sekarang wartawan semua sudah tahu. Piye iki? Bang. Ya. Ditujukan ke Mabes Polri, di CC ke Intel dan semua media. Siapa yang kirim? Raka Yanuar. Tadinya aku berpikir bahwa ini akan selesai tanpa benturan. Anda ini sudah mengancam ruang sidang, mengancam akan menembak, meledakkan bom, apalagi? Kenapa tidak sekalian mengancam hakim untuk memutuskan bahwa Dika bersalah? Yang mulia, jika Anda setuju untuk sidang ulang, saya akan bebaskan semua sandera yang tidak ada hubungannya dengan sidang ini. Anda akan bebaskan semua sandera. Ya. Dan setelah putusan selesai, saya akan menyerahkan diri. Tapi jika Anda tidak mau, tidak ada satu orang pun yang akan keluar dari ruangan. Ini tidak layak untuk dipertimbangkan, Yang Mulia. Saudara Raka, apa Anda benar-benar yakin kalau jaksa Kira saya yang ini bodoh. bertanggung jawab Kalau mau tembak-tembak aja sekarang. Sekalian saya capek. Tapi Pak, jaga-jaga. Kita nggak bisa mempertaruhkan nyawa kita untuk memastikan itu palsu, bukan? Diam. Mendistorsi pengadilan Yang Mulia. Dia juga melakukan tindakan Bapak ilegal. sendirian di sini. Kita ini berdua, sebangsat itu sendiri. Kita. Kalau ada yang nyerang duluan, paling nggak 3 orang, kamu, saya, Timo mungkin, yang lain pasti akan ikutin. Jangan bantah. Ikutin aja. Dan saya yakin Anda benar-benar sudah mencemari ruang sidang. Anda dan jaksa yang mengotori pengadilan. Tunggu saya! Timo! Banting! Raka, siapa yang kau tembak? Ini Raka Yanuar. Oke, lanjutkan. Terdengar suara tembakan. Saya akan membebaskan 1 orang sekarang. Tertembak di tangan ulah seniornya. Unit medis standby. Terjadi karena mereka mengabaikan instruksi saya. Tidak ada bom di depan pintu. Raka itu hanya menggertak aja. Sabarlah, Bu. Kalian nggak ingin pulang cepat? Semua ada pedoman dan aturannya. Ya udah, tunggu di tenda deh. Kayaknya emang gak ada cara lain untuk meyakinkan kalian bahwa ada bom lainnya di sini. Tutup telinga kalian semua. Yang Anda lakukan ini adalah tindakan teroris, Saudara Raka. Negara ini tidak pernah memaafkan teroris. Dan Anda baru saja membunuh abdi negara. Tidak ada yang mati, Yang Mulia. Itu peringatan kedua dari saya. Kali ini peluru karet, tapi lain kali jadi peluru asli. Cek. Gimana kondisimu? Oh, aman. Ayo, go. Berdiri. Apa yang terjadi, Wan? Izin Komandan, untung ini hanya peluru karet. M5. Dari mana si Raka dapat Claymore M5? Untuk menghentikan aksi penyanderaan ini, Anda hanya perlu melakukan persidangan ulang lagi, Yang Mulia. Apa ini? 3 orang ini bertemu ketika persidangan sedang berlangsung. Bukankah itu aneh? 2 alumni Fakultas Hukum dari universitas yang sama bertemu dengan senior jurusan ekonomi. Apanya yang aneh? Ini laporan autopsi dari pihak BPN yang diserahkan oleh pihak penyidik ke kejaksaan namun ditolak. Data itu terlalu lemah untuk dijadikan bukti. Jadi ditahan. Terlalu kurang persuasif untuk dijadikan bukti, Yang Mulia. Dapat dari mana data ini? Tidak bisa mengungkapkan sumbernya. Anda mencurinya ataupun mengambil dari sebuah tempat sama aja. Pak Pengacara, ini juga semacam tips untuk Anda menilai kualifikasi jaksa yang bertanggung jawab dalam persidangan ini. Yang Mulia, sampai kapan Anda akan membiarkan penjahat ini mengontrol ruang sidang? Lo udah gila.
Lo pikir gue bakal diem aja gitu? Ngeliat lo ngancurin diri lo sendiri kayak gitu? Oke, sekarang lo coba kasih tahu gue kira-kira apa yang harus gue lakuin. Raka, menyandra pengadilan itu artinya lo selesai, Raka. Apa yang Nina mau itu bukan pengampunan. Bukan balas dendam. Tapi kebenaran. Penilaian yang jujur. Gue yakin itu yang dia mau. Orang ini kabur 1 hari setelah ngasih kesaksian palsu. Dia pergi ke suatu tempat, ke Semarang. Gue udah ngelacak keberadaannya. Dan gue sangat membutuhkan kesaksiannya Gilang. Kalau gue bisa nemuin Gilang, lo yakin dia mau bersaksi? Warga berbondong-bondong ke depan pengadilan karena penasaran dengan situasi penyanderaan. Gila ya. Sementara itu, kasus pembunuhan yang tiada ujungnya semakin menarik perhatian yang terlambat. Hal ini semakin menarik karena Yang Mulia, hanya 2 hal yang saya minta. Anda hanya perlu bersikap adil dan memberikan hukuman kepada yang bersalah. Saya, sebagai hakim yang harus menilai dalam netralitas, sudah sangat bersabar dengan semua situasi yang ada di sini, di ruang sidang yang saya pimpin. Saya belum membuat keputusan akhir. Sudah menjadi wewenang penuh pengadilan untuk mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum keputusan. Dan saya sekarang ingin tahu kebenaran yang sebenar-benarnya dari kasus ini. Saudara Raka Yanuar, Anda tadi mengatakan akan mengakhiri penyanderaan ini apabila ada persidangan ulang. Meskipun keputusannya tidak sesuai dengan kebenaran yang Anda percayai. Betul? Saya berjanji, Yang Mulia. Dan apapun hasil keputusannya, bisa jadi akan dianulir. Karena tidak pernah boleh ada persidangan yang ada di bawah paksaan. Saya mengerti. Acara Timo. Dan apabila aksi penyanderaan ini selesai, Anda juga akan dihukum atas tindakan Anda di sini, di ruang ini hari ini. Anda paham itu? Saya tahu resikonya. Tapi ada satu syarat. Persidangannya harus disiarkan langsung melalui YouTube. Ada alasan kenapa Anda minta itu? Demi kebenaran. Karena kasus ini sepenuhnya diabaikan oleh media. Kalian udah bisa pergi dari sini sekarang. Silakan Pak, terima. Dicek kembali. Ibu, tolong bagian dengan yang lainnya. Pelan-pelan aja. Saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Saya tetap di sini sampai persidangannya selesai. Ayo, hati-hati. Ayo. Hati-hati, ayo. Ayo, Bu. Ayo, Pak. Now, live di YouTube ketika sidang dimulai. Oke, Kak. Kalau Anda bekerja sama dengan dia, Anda sudah melakukan kejahatan. Tidak dipidana. Barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun orang lain, karena ada ancaman atau serangan pada saat itu di dekat dia yang melawan hukum. Pasal 49 KUHP. Usaha yang bagus. Anda sebenarnya sedang memberikan saya kesempatan untuk bisa mengambil sebuah resiko. Anda ingin ini ditonton publik kan? Oke. Kalau Anda berharap bahwa mereka akan ada di pihak Anda, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sesuatu yang viral itu biasanya hanya bertahan 2 minggu, tidak lebih. Mari kita mulai pertunjukannya. Saudara Raka, silakan ke kursi jaksa. Apa yang diinginkan oleh pelakunya? Sidang ulang. Jadi sidang segera dimulai kembali. Sidang akan dimulai kembali. Hakim menyetujui permintaannya dan... Benarkah penyanderaan akan diadili, Pak? Ya, tergantung. Pokoknya sidang sudah diputus. Kami ingin menemani. Tapi Hakim Hanum memaksa kami untuk keluar. Saya Raka Yanuar,
petugas keamanan di pengadilan negeri ini. Dan saya juga pelaku di balik aksi penyanderaan yang sedang terjadi. Sebulan yang lalu istri saya Nina dibunuh tanpa alasan. Lalu jaksa secara resmi memasuki persidangan tanpa menyerahkan bukti yang ada. Saya telah melihat sebanyak persidangan di pengadilan ini. Berbondong-bondong ke depan pengadilan karena penasaran dengan situasi penyanderaan di ruang sidang. Sementara itu, kasus pembunuhan yang tiada ujungnya semakin menarik. Kenapa sudah terhubung dengan Komisaris Agam? Terima kasih. Mas Agam? Iya, ini Bono. Sudah lihat siarannya? Sepertinya saya minta bantuan, Mas. Iya. Saya akan mulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke Saudara Dika. Saudara Dika, silakan ke depan. Baik, Yang Mulia. Apa sih yang kalian lakukan? Seluruh negeri menonton. Kami mencoba cara yang terbaik. Raka Yanuar berjanji untuk menyerah sesaat setelah keputusan keluar. Apa? Keputusan keluar? Sudah gila kalian. Perintah komisaris adalah untuk segera menyelesaikan situasi ini. Itu masalahnya. Siapkan penebak itu. Siap. Sniper di posisi. Oke. Ini kan live. Ya. Dijawab tenang. Yang Mulia, izinkan saya menunjukkan betapa tidak masuk akalnya argumentasi dari Tuan Raka Yanuar. Silakan. Saudara Dika, Anda mengenal Nina? Tidak. Pertama kali saya melihatnya hari itu. Lalu kenapa Anda ada di kamar kecil wanita? Tolong dijawab. Saya buru-buru dan toilet pria jauh. Saya juga dalam kondisi mabuk malam itu. Tapi saya pikir tidak ada orang di sana karena ada tanda dalam pembersihan. Saya berusaha keluar dengan cepat. Tapi saya mendengar suara. Saya melihat Nina Ratnasari melalui pintu. Dan tidak lama kemudian, Nina, aku rasa kamu dia masuk melalui pintu. Dan mereka mulai bertengkar. Kayak gini mentang-mentang udah jadi pengacara ya? Apa hubungannya sama... Anda masih ingat apa yang dipertengkarkan? Terus kenapa sekarang kamu malah minta cerai? Dia ingin bercerai karena dia lolos ujian pengacara. Diam kamu. Itu sebabnya suaminya marah. Dan kemarahan mulai membesar. Saya melihat dia menusuk wanita itu dengan pecahan kaca. Wanita itu sudah mati tapi dia terus menusuknya. Menusuk wanita itu dengan pecahan kaca. Yang Mulia, keterangan Saudara Gilang sebelumnya mengatakan bahwa Saudara Raka Yanuar memegang pecahan kaca tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Raka, silakan. Saudara Dika, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda menyaksikan saya menusuk Nina. Betul? Ya. Kalau begitu Anda pasti melihat jelas apa warna sarung tangan yang saya kenakan. Tidak bersarung tangan. Bagaimana mungkin saya tidak meninggalkan sidik jari dimanapun kalau saya tidak bersarung tangan? Keberatan, Yang Mulia. Mohon izin. Saudara Raka mengancam dan menekan klien saya. Cukup itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. Yang Mulia, mohon izin untuk menyampaikan sesuatu yang selama persidangan ini belum pernah disampaikan. Terima kasih.
Seperti yang Mulia sudah lihat bahwa potongan-potongan puzzle ini semakin menemukan titik terangnya. Dan ini semakin jelas bahwa saudara Raka Yanuar hanya berusaha lolos dari semua dosa-dosanya. Anda ingin hasil akhir? Putusan. Anda ini sedang mencoba apa sih? Harusnya yang duduk di situ adalah Anda, bukan klien saya. Tahu berapa banyak jumlah kasus seorang suami membunuh istrinya? Dan itu dilakukan dengan tindakan kekerasan domestik. Kekerasan yang sudah tertanam dalam diri Anda. Target down. Oh, enggak apa-apa. Enggak, saya enggak apa-apa. Tetap disiarkan. Iya. Enggak apa-apa. Saudara Raka, kita hentikan saja persidangan ini. Anda butuh perawatan medis. Tidak, Yang Mulia. Anda yakin? Iya, saya yakin. Para petugas polisi dan pihak terkait, dengarkan saya. Ini ruang sidang saya. Kalau kalian mengganggu jalannya persidangan, saya akan anggap sebagai ancaman serius bagi kekuasaan hukum. Jadi jangan pernah lagi mengganggu persidangan ini, paham? Ya, baik Bu Hakim. Mulai sekarang, segala upaya untuk memasuki ruang sidang pengadilan dilarang. Tapi kita akan tetap melakukan hal terbaik untuk segala kemungkinan terburuk. Kalian mengerti? Mengerti. Saya akan beritahu syarat keduanya. Ya, silakan. Ada seseorang yang akan masuk ke sini dan saya akan memberikan sinyal. Maaf, Pak Raka. Iya, saya mengerti. Itu di luar wewenangmu. Yang Mulia, saya mohon rehat 10 menit. Gilang, gue mau ngomong. Gue cuma mau ngomong. Insyaf anjing, diam dulu. Langsung jalan kan, Bang? Tapi gue paham. Halo, Mati. Gue kehilangan Gilang. Jangan nyerah. Gue belum nyerah. Jadi lo juga jangan nyerah. Oke. Ya, makasih. Nal, tetap rolling.
Apa ini, Saudara Raka? Saya akan mempublikasikan percakapan antara Timo dan Bono, ayah terdakwa. Untuk apa Pak mencari Gilang? Kan biar saya menyelesaikan. Anak itu kabur. Saya suruh dia untuk hapus CCTV. Tapi sepertinya dia membuat cadangan. Oh. Yang mulia, sesuai dengan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Semua percakapan rahasia antara kedua belah pihak tidak boleh dijadikan alat bukti di ruang sidang. Kecuali hal itu dilakukan oleh kepolisian. Ini bukan bukti. Saya juga curiga, makanya saya periksa dan benar ada bekas penyalinan. Dan saya membuat jebakan terlebih dahulu. Orang-orang seperti itu nggak bisa dituduh. Yang mulia, yang sedang dilakukan oleh Saudara Raka Yanuar ini adalah memanipulasi informasi. Ini tidak bisa dibenarkan. Ya, saya setuju. Ngaco Anda ini. Berkas yang Anda ajukan tidak bisa dijadikan bukti. Anda tahu itu? Ya, saya tahu yang mulia. Saya hanya ingin mengingatkan, jika Anda melanggar hukum dan membuat kesaksian palsu, Anda tidak akan pernah tidur dengan tenang selamanya. Dan itu akan menghantui Anda. Yang mulia Hakim, Saudara Raka Yanuar terlalu emosional dengan barang bukti yang jelas belum terkonfirmasi keabsahannya. Ya, saya setuju. Saudara Raka, ada lagi yang mau dikatakan? Saya ingin meminta saksi yang mulia. Saksi? Siapa di ruangan ini yang bisa jadi saksi? Ya, Pak. Cuti yang saya berikan sama kamu, Ya iyalah, Pak. Work-life balance, Pak. dan kamu pasti tidak membantu Raka, kan? Ya enggak lah, Pak. Gimana caranya? Wati, seharusnya kamu itu tidak membantu orang yang sudah meninggalkan satuan. Iya, Pak. Saya tahu. Saya juga harusnya nggak berkomunikasi lah sama orang kayak gitu kan. Terus, kamu lagi ngapain di Semarang? Healing. Healing, Pak. Kamu lagi lari maraton sama siapa itu? Aduh, saya kayaknya nggak bisa ngumpet ya, Pak. Wati, saya cuma mau bilang, kalau kamu mau lari maraton, tinggal ngomong aja, ya? Iya, emang gitu dia orangnya, Pak. Kan kalau kita bisa lari sama-sama, itu kan lebih baik, ya? Oke, sampai ketemu di Jakarta. Baik, Pak. Saat ini sebanyak 250 juta warga di Indonesia dan di luar negeri sedang menonton siaran langsung mengenai penyandaran hukum melalui saluran berita dan YouTube. Dan apa sebenarnya yang mendorong orang menonton persidangan Raka Yanuar dengan ketegangan tinggi ini? Apakah ini sebuah persidangan untuk mengungkapkan kebenaran? Pak Raka, ini permintaan Anda yang kedua. Ya. Anda tahu saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Saya tahu itu. Keberatan yang mulia, saksi tidak sah. Sejauh ini saudara pengacara berpendapat bahwa Dika tidak mempunyai korelasi dengan pembunuhan istri saya, serta tidak mempunyai motif pembunuhan. Saksi di sini akan membuktikan motif pembunuhan Dika yang mulia. Motif pembunuhan? Baik, saya izinkan. Silakan. Saudara saksi, Anda adalah teman lama Dika. Apakah itu benar? Iya. Ketika hari H kejadian, ada di mana Anda? Di klub hotel bersama Dika. Apa yang kalian berdua lakukan? Hari itu, hari saya divonis tidak bersalah. Dika terlihat kesal akan hal tersebut. Lalu, apa yang terjadi? Dia bilang, dia bisa bebas tidak bersalah tanpa mengaku gila seperti saya. Dia juga berbicara tentang Harvard. Lo bakal diakui sebagai mahasiswa hukum Harvard sejati. Kalau lo bisa bebas, bahkan setelah melakukan pembunuhan. Mas. Dengerin lo. Kalau orang-orang rendahan itu aja bisa, apa gua enggak? Dasar pengecut. Saya tidak tahu kalau dia akan bunuh orang setelah keluar dari klub. Saya menyesal, Yang Mulia.
Diam lo gila! Ini semua bohong yang Pengacara mulia. bersikeras kalau Dika tidak memiliki motif pembunuhan. Memang betul yang mulia. Dia tidak memiliki motif pembunuhan ketika berada di meja klub. Tapi setelah itu dia membunuh seorang istri, seorang yang tidak bersalah, seorang ibu untuk menyaingi temannya. Buat saya ini semua konyol. Ini aib bagi karir saya sebagai seorang pengacara selama 15 tahun. Melawan argumentasi dari seorang yang mengarang ceritanya sendiri di kepalanya. Mohon izin yang mulia untuk berbicara dengan saudara saksi. Silakan. Saksi, diam. Anda kenal siapa pengacara yang membuat Anda didakwa tidak bersalah? Ya. Anda tahu alasan Anda dinyatakan tidak bersalah? Tahu. Apa? Skizofrenia. Saudara saksi telah didiagnosis menderita skizofrenia akut. Dia tidak punya kemampuan untuk hidup dalam kehidupan sosial, hidup dalam delusi dan halusinasi. Yang mulia, itu benar. Tapi saya benar-benar dengar kalau misalnya dia bilang itu ke saya. Yang mulia, pengacara mencoba untuk mengancam saksi yang mana saksi sedang bersaksi apa yang dia lihat dan rasakan pada saat itu. Kok mengancam? Yang bawa bom ke ruang sidang siapa anjing? Saya di sini yang berhak menyatakan apa kesaksian itu bisa diterima atau tidak. Saudara Ratu, bisa tolong duduk? Dan pengacara Timo, tolong jaga mulut. Apa yang lihat? Anda jawab saya sekarang. Anda ini menderita skizofrenia atau tidak? Karena kalau tidak, artinya Anda harus siap menjalani persidangan ulang. Iya atau tidak? Dijawab, saudara! Iya, yang mulia. Saya skizofrenia. Terima kasih. Kesaksian dari saksi tidak bisa diterima. Saya melaporkan langsung dari depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta, di mana situasi di sini masih mencekam. Siapa lu? Siapa yang nyuruh lu? Mau gue bantuin nggak? Saudara Raka, apa masih ada saksi atau bukti yang mau diajukan? Tidak, yang mulia. Yang mulia, saya hanya ingin menyarankan saja sebaiknya Yang Mulia membuat putusan. Penyanderaan ini sudah semakin memuakkan. Kami kan punya keluarga semua di sini. Ya, saya juga sangat paham soal itu, pengacara Timo. Baik, jika demikian, saya akan segera Sebentar yang mulia, saya minta saksi. Sudah tidak ada saksi lagi, saudara. Saksi terus. Keberatan, Yang Mulia. Saya Gilang. Saya yang bersaksi pada sidang pertama. Saudara saksi tidak bisa lagi mengkoreksi kesaksiannya, Yang Mulia. Karena sudah dilakukan di persidangan sebelumnya. Saudara Gilang Keberatan. hanya ingin mengakui sumpah palsunya, yang mulia. Saudara Gilang, apa benar Anda sudah menyembunyikan sesuatu pada saat kesaksian sebelumnya? Saudara saksi, saya minta jawab saya. Apa benar Anda sudah melakukan sumpah palsu? Pengacara Timo mendekati saya dan meminta saya untuk melakukan kebohongan pada persidangan pertama. Saya hanya minta kamu untuk mengatakan bahwa suaminya
megang pecahan kaca. Itu aja. Jadi, Bapak nyuruh saya buat ngasih kesaksian palsu? Ada nggak saya ngomong kayak gitu? Nggak ada, saya nggak ngasih saran itu. Saya cuma minta kamu untuk mengingat kembali aja. Oke? Kalau saya bilang saya nggak mau, Bapak bakal ngapain? Gini, saya itu tahu kamu sekarang kan lagi dalam masa bebas bersyarat. Oke? Jaksa penuntut yang mendakwa kamu itu junior saya. Bapak ngancam saya? Ya ngancem, ngapain saya ngancem-ngancem? Enggak lah, saya nggak ngasih kamu uang kan kayak Bono. Manusia itu kalau berbuat jahat itu buat saya ya manusiawi lah. Yang bahaya itu kalau membuat pilihan yang salah. Susah hidup kamu. Ya? Sampai ketemu di ruang sidang. Pengacara menyarankan saudara saksi untuk bersumpah palsu, Yang Mulia. Saya sudah benar-benar muak, Yang Mulia. Tidak ada gunanya saya berdiri di pengadilan ini yang dipimpin oleh seorang hakim yang tidak kompeten. Pengacara Timo, Saudara Gilang, memang betul Anda sudah membuktikan bahwa pengacara Timo melakukan tindakan yang ilegal. Tapi Anda belum membuktikan apapun bahwa Saudara Dika memang benar sudah melakukan pembunuhan. Betul? Saya punya bukti penting. Gilang, bukti apa lagi Anda miliki? Benar, Yang Mulia. Sebenarnya, setelah kejadian itu, saya diminta untuk menghapus rekaman video CCTV. Lalu Anda membackup rekaman CCTV itu untuk antisipasi ancaman. Lalu kemudian Timo mengetahuinya. Saya mungkin bodoh. Tapi saya tidak sebodoh itu. Orang yang mengikuti korban sambil membawa senjata adalah terdakwa. Kenapa berbeda sekali dengan kesaksian sebelumnya? Dia duluan yang mulai! Dia duluan! Timo, lakuin sesuatu! Timo! Matiin anjing! Kenapa? Kenapa lo? Dika. Lu! Gua udah bayar mahal-mahal! Gua nggak mau di penjara! Lakuin sesuatu anjing! Bilang gua nggak bersalah. Bilang! Bilang gua nggak bersalah! Yang Mulia, saya mohon untuk sidang ini ditunda, Yang Mulia. Saat ini terdakwa membutuhkan penanganan medis. Saya mohon, Yang Mulia. Raka, tolong jangan lakukan. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita sudah sampai di keputusan akhir. Putusan? Buat apa putusan? Anak dan istriku juga sudah mati.
Hari ini akan ada pengambilan keputusan atas persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Raka Yanuar atas percobaan pembunuhan, ancaman, dan kepemilikan senjata secara ilegal. Raka Yanuar dituntut hukuman mati. Sementara itu, terdakwa Dika dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena pembunuhan berencana. Jaksa Burhan dan pengacara Timo juga diperkirakan akan dijatuhi hukuman berat setelah melanggar praktik penegakan hukum. Sementara itu, pengusaha Sudian Bono juga akan didakwa penghasutan pembunuhan dan penghilangan barang bukti. Dan sekarang putusan final kepada Raka Yanuar. Ancaman hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh Raka Yanuar sangatlah jelas. Tapi dengan adanya drama penyanderaan dan pemberian hak-hak istimewa kepada orang-orang beruang, tampaknya akan sangat berpengaruh kepada sistem penegakan hukum di Indonesia. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penyanderaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Terpidana Raka Yanuar dipersilakan untuk keluar dari ruang persidangan. Hasil ujianku udah keluar. Kita menang. Menyentuh